Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan Islam. Kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ketika Nabi menyampaikan golongan-golongan umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kemudian Nabi meninggalkan mereka, sahabat ini ramai. Yang satu mengatakan mereka adalah fulan, mereka adalah fulan, dan seterusnya. Kemudian Nabi keluar. Jadi mereka dia mengatakan ya mereka itu yang hidup mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi mereka mengatakan ya mereka itu yang meninggal dalam keadaan Islam, itu nanti yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Kemudian ramai, kemudian Nabi kembali keluar. Apa yang kalian perdebatkan? Maka sahabat menyampaikan itu, kemudian Nabi mengatakan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah la yasarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun
wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kenapa tidak minta diruqyah? Karena orang minta ruqyah ini kepada si A, kepada raqin, padahal syarat orang meruqyah itu punya keyakinan bahwasanya ruqyah sendiri itu tidak ada dampak. Ruqyah itu adalah sarana yang digunakan oleh Nabi dalam pengobatan. Termasuk Nabi meruqyah Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian ruqyah ini membacakan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan gangguan sihir, dukun, kemudian penyakit dan seterusnya. Itu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa untuk diri kita sendiri. Di antaranya yang Nabi ajarkan ketika kita sakit. Di satu tempat Nabi mengajarkan supaya kita sentuh tempat tersebut dengan kita membaca apa doanya? Ada yang tahu? Apa? A'udzu billah atau a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Letakkan di tempat yang sakit sampai rasa sakit itu berkurang atau sampai hilang. Terus dibaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi permohonannya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keperkasaanmu, dengan kudrahmu, kemampuanmu dari apa? Keburukan yang aku dapati dan aku menghindar dari keburukan ini. Terus dibaca sampai rasa sakit itu hilang. Adapun minta ruqyah kepada seseorang itu menunjukkan kita ini kurang tawakal kepada Allah. Kita masih membutuhkan manusia untuk dibacakan ruqyah. Dan kalaupun ruqyah itu terkadang betul-betul langsung Allah kabulkan doa-doa raqi yang meruqyah tadi, sampai akhirnya orang ini sembuh, sampai pengaruh sihir pun hilang, dan terkadang tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut, sehingga menunjukkan kehinaan orang yang minta diruqyah, atau ternyata akhirnya juga tidak selesai. Maka itu minta diruqyah itu juga termasuk sebagai penghalang seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita tidak mengatakan menyebabkan orang tersebut tidak masuk surga, bukan. Bisa menyebabkan orang tersebut tidak masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu bagaimana kalau kita melihat saudara kita sakit atau ada gangguan, kemudian kita datang kepada seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah, wahai fulan, wahai ustaz, wahai ini dan seterusnya, ini tolong dibantu saudara saya ini, mungkin ada gangguan, mungkin ente bisa membantu membacakan ayat-ayat Al-Quran, mungkin ada gangguan. Ini tidak ada masalah, karena yang minta bukan yang bersangkutan, tolong saya diruqyah. Nah, ini berbeda. Tapi orang lain yang memintakan. Kemudian dan juga tidak menggunakan sarana dengan menggunakan besi yang dipanaskan kemudian digunakan untuk berobat. Ini pengobatan Arab kuno dengan menggunakan kai. Nanti kita pura-pura ikut, kemudian besi kita panaskan, yang memang
Orang yang mengerti itu digunakan untuk stroke, untuk penyakit-penyakit yang berat, itu hanya diberikan rangsangan saja di tempat yang sakit. Mungkin tidak bisa bicara karena stroke-nya, itu hanya ditempelkan aja, dikasih kejut lah. Kalau itu dibiarkan ya syarafnya semakin rusak. Maka ini insya Allah sekarang hampir-hampir kita tidak mendapati pengobatan al-kay. Tidak. Koyo. Kalau koyo itu bukan besi panas, tapi apa? Tapi panas. Kertas panas. Tidak termasuk. Wala yatatayyarun. Tatayyur itu percaya dengan nasib sial. Nanti kalau mau berangkat, mau apa dan seterusnya, atau ada suara burung macam-macam, wah ini pertanda. Ini tidak. Kalau sudah orang seperti itu, dia masuk surganya tidak tergolongan yang tanpa siksa, tanpa azab, tanpa hisab. Padahal jumlahnya yang masuk surga itu adalah 4 miliar 900 juta. Ini dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon, kita menjaga diri kita, tidak minta ruqyah, kemudian tidak menggunakan pengobatan dengan kay, kemudian juga tidak percaya dengan sial, kesialan. Nanti kalau kemarin yang kita sampaikan kalau kita ini menikah, sekarang bulan apa ini sekarang? Selo ya. Biasanya bulan Selo sama bulan Syuro. Betul ya? Muharram itu Syuro. Orang sini tidak mau mengadakan pesta, tidak mau mengadakan pernikahan. Itu nanti kalau ada pernikahan di bulan Muharram, nanti yang terjadi bakal terus. Ini termasuk tatayyur, masuk tatayyur. Dan di bangsa Arab dulu bukan di bulan Muharram atau bulan Zulqa'dah, tapi di bulan Syawal. Padahal kita di sini Syawal itu rame-ramenya pernikahan. Di sana tidak percaya, tidak berani. Tapi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menikahi saya itu di bulan Syawal. Nabi masuk pertama itu juga di bulan Syawal. Dan ternyata aku termasuk istri yang paling beliau cintai. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya berpasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika itu Uqasyah berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan tersebut. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kamu termasuk dari mereka wahai Uqasyah. Tiba-tiba ada orang datang lagi, seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, jadikan aku seperti, atau jadikan aku dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Uqasyah, sudah didahului oleh Uqasyah, jatahnya sudah diambil Uqasyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zahir hadis ini sebagian ulama mengatakan, na'am hadza zahirul hadis wal ya'tamid 'ala Allah wal yatasabbar. Maka hadisnya ini menyebutkan apa zahir hadis? Hendaklah setiap kita ini menyandarkan diri kepada Allah dan bersabar atas sakit yang menimpa kita. Berobat itu berobat yang mencari asbab,
Tapi kalau menggantungkan kepada seseorang untuk diruqyah, ini juga artinya apa? Ada penggantungan diri kepada manusia. Karena untuk meruqyah milik orang, siapa ahli ini? Ayo, kalau pintar meruqyah, ini berbeda. Maka kita pun berobat ke satu dokter, kalau bukan ke dokter fulan, enggak. Kalau enggak obat ini, enggak. Ini sudah tawakalnya sudah berkurang. Maka apakah ini termasuk dalam yastarqun, minta penyembuhan dari manusia dengan berkeyakinan kalau bukan dokter fulan enggak bisa nangani. Padahal kesembuhan itu dari siapa? Dari Allah. Apakah ini juga termasuk wala yastarqun? Karena zahir hadisnya ke arah sana. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama juga punya pendapat, bal inna hadza fi man istarqa qabla an yusab, ay bi an qala iqra alayya an lan tusibani al-ain aw an la yusibani as-sihr aw al-jin aw al-humma, fayakunu hadza min bab talab ar-ruqyah li amrin mutawaqqi' la waqi' wa kadzalika al-kay. Jadi di sini disebutkan apa? Disebutkan bahwasanya inna hadza, ini adalah termasuk dalam golongan yang meminta untuk diruqyah sebelum dia terkena ain, atau sebelum dia terkena sihir, atau sebelum dia terkena gangguan jin. Fayakunu hadza min bab talabir ruqyah. Ini termasuk pada bab minta untuk diruqyah. Fa idza qala insan alladzina yakun ghairuhum hal yuhrimuna min hadza? Apakah orang yang minta dikai juga termasuk orang yang diharamkan untuk atau tidak mendapatkan jatah masuk surga tanpa hisab? Yang disebutkan di sini dalam hadis ini tidak termasuk. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sa'ad bin Mu'adz al-Ausi al-Ansari usiba yawm al-Khandaq fi akhilah fanfajarat ad-dam wal akhul idza infajar damuhu qada 'ala al-insan fakawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil urqi hatta waqafa ad-dam wan nabi huwa awwal man yadkhulul jannah bighairi hisab wala azab. Sementara orang yang mengerjakan al-kai ini tidak termasuk. Yang mengerjakan tidak, tapi yang berobat dengan cara kai ini yang termasuk dalam apa? Berobat dengan al-kai. Padahal Nabi sendiri pernah, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari pada perang Khandaq, dia terkena sesuatu sehingga darahnya itu berkucuran, dan ini bisa menyebabkan orang tersebut meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil besi, dipanaskan, kemudian diletakkan di urat, di salah satu urat yang banyak mengeluarkan darah tersebut, kemudian disentuhkan oleh Nabi sehingga darah tersebut berhenti. Kalau dibiarkan orang ini bisa meninggal. Akhirnya Nabi memberikan pengobatan al-kai. Maka kalau saja orang seperti Nabi, artinya kedudukannya dia yang mengobati, tidak termasuk ini, padahal Nabi termasuk orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Jadi di sini pelakunya tidak masuk. Pelakunya tidak masuk. Sama dengan yang meruqyah juga tidak termasuk yang masuk surga dengan hisab. Tapi dia bisa jadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena dia bukan yang meminta, tapi dia yang melakukan. Karena orang yang meruqyah sendiri syaratnya harus punya keyakinan bahwasanya ruqyah itu sendiri tidak punya dampak apapun kecuali Allah yang memberikan kesembuhan. Maka
Peruqyah pun juga terkadang orang kalau sudah punya kelebihan itu yang muncul sombongnya. Lek ora aku sing ngruqyah ora waras. Ya. Ini hati-hati. Dokter pun begitu, kalau bukan saya yang nangani udah beres. Ini juga tidak diperbolehkan karena kesembuhan itu hanya milik Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan aku kesembuhan. Jadi kesembuhan itu datang dari Allah. Dokter itu usaha, yang memberikan kesembuhan Allah. Tidak semua manusia kena obat, semua obat kemudian tubuh manusia itu semuanya bisa menerima. Ada yang kalau kena obat ini ternyata malah merusak. Ilmu kedokteran mestinya sembuh, tapi Allah punya kehendak lain. Maka dokter itu hanya mengerjakan al-asbab, sementara Allah yang memberikan hasil. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita terus mohon kepada Allah agar supaya kita ini termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang suka bertawakal kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan, dan dari Ibnu Abbas juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering berdoa, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku hanya pasrah kepadamu. Ini Nabi. Wa bika amantu, dan aku hanya beriman kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, dan aku hanya tawakal kepadamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku ini kembali. Dan dikarenakan Engkau ya Allah aku ini bertengkar, berdebat dan seterusnya hanya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk urusan pribadi beliau tidak pernah membalas dendam. Tidak. Nabi itu pemaaf. Nabi itu sabar. Nabi itu kalau pribadinya yang diganggu, beliau tidak marah. Tapi kalau sudah agama Allah, syariat Allah yang diganggu, maka di situ Nabi tegas. Kita terkadang berbalik. Agama kita dihina, kita diam. Pribadi kita dihina, kita ini marahnya luar biasa. Menjaga kehormatan. Iya, tapi kehormatan agama Allah ini perlu. Nabi memberikan contoh. Nabi ini terhadap sahabat, Nabi ini luar biasa. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dan orang yang bersama Nabi, mereka ini sikapnya terhadap orang kafir tegas. Tetapi sesama mereka lembut, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu Nabi dan para sahabat. Dan kita pun pernah melihat, pernah mendengar ada seseorang punya budak dari salaf, dari generasi yang terbaik umat ini, punya seorang budak. Kemudian dibuat marah oleh budak ini sampai akhirnya majikan atau orang salaf ini tadi mau memukul budak ini. Akhirnya budak ini membacakan firman Allah, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang ketika dia bisa melampiaskan kemarahannya kemudian dia tahan. Ya. Ini sudah salah, mau dihukum, berdalil lagi. Akhirnya kata majikannya, salaf ini tadi, kadhamtu ghaidhi, ya sudah aku tahan. Sudah selesai dia nahan, kan masih belum memberikan maaf. Dilanjutkan ayatnya oleh budak ini, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memberikan maaf kepada manusia. Salaf ini tadi akhirnya mengatakan, afautu anka, ya sudah aku memberikan maaf kepadamu. Ini salah, statusnya dia budak, mau dipukul oleh majikannya. Dia mengatakan wal kadhiminal ghaidh,
dan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Kemudian dia mengatakan, ya sudah aku tahan hawa nafsuku untuk memukulmu, saya sabar. Dilanjutkan lagi, wal afina anin nas. Bukan cukup sabar, tapi dia juga memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Kata salafin tadi, afautu anka, aku memberikan maaf kepadamu. Ditambah lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu suka dengan orang-orang yang banyak melakukan kebajikan. Ya, ini kalau orang sekarang sudah salah, kurang ajar, sama majikannya berani berdalil, dia jelas salah. Ketika membacakan wallahu yuhibbul muhsinin, apa kata majikannya? Wahai fulan, izhab, pergi dari hadapanku. Fa anta hurrun, kamu menjadi bebas, tidak jadi budak lagi. Dibebaskan, dimerdekakan dia jadi dari budak. Sudah kamu pergi, kamu sekarang merdeka, aku bebaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang salah berdalil, belok mana ya? Itu sekarang. Tapi orang salaf mereka tidak. Maka itu baru hasil didikan Nabi. Lalu bagaimana dengan Nabi? Luar biasa. Maka kalau kita mendengar kisah-kisah orang-orang besar di sekitaran Nabi ini, kalau kita bacakan seakan-akan kita ini hanya didongengin saja. Kayak dongeng. Tapi itu kejadian nyata semuanya. Dan banyak kasus yang luar biasa. Wallah, kita pernah menceritakan tentang, insyaallah di masjid ini, seorang pemuda yang setiap hari masuk ke tempat pelacuran. Pernah ya kita sampaikan ya. Terus kalau pulang dia membawa minuman keras, dibawa pulang ke rumah. Sampai waktu meninggalnya pun terjatuh di hadapan banyak orang dan di kedua tangannya ada khamr. Pernah kita sampaikan ya? Pernah. Kita ulang kembali. Kemudian ketika wafat di tengah jalan tidak ada satupun warga yang mau mengurus jenazahnya. Subhanallah, raja. Ini di zaman kerajaan Turki. Dengan ulamanya, penasehatnya, kemudian pengawalnya memanggil orang-orang, fulan, tolong ini dibantu. Tidak ada satupun yang mau mengurus jenazahnya. Sampai Amir ini mengatakan, tolong, ini manusia ini. Kenapa Anda tidak mau mengurus? Tidak mau. Dia bukan orang baik. Akhirnya diurus oleh raja, pengawal, penasehat, ulama, ahli fikihnya ada semua di situ. Akhirnya ya sudah, kita urus, tolong antarkan ke rumahnya. Diantarkan sampai ke depan rumahnya, diketuk pintunya, yang bukakan seorang perempuan. Ditanya, apakah ini suami Anda? Iya. Terus istrinya langsung mengatakan apa? Wallahi, suamiku itu orang soleh. Wallahi, suamiku itu orang yang sangat taat dengan agamanya. Akhirnya raja ini heran, bagaimana bisa semua warga ini mengatakan ini suka kepelacuran, suka membawa khamr, bahkan dia mati dalam keadaan di tangannya ada khamr. Kemudian wanita ini menceritakan, dia mengatakan, sesungguhnya suamiku itu bekerja, berdagang. Hasil dari dagangnya itu dibagi menjadi 3. Keuntungan dibagi 3. 1 untuk tambahan modal, yang kedua untuk makan atau untuk dihabiskan di rumah tangga, di keluarga, yang sepertiganya lagi digunakan untuk berjual beli dengan Allah. Maka yang sepertiga ini dia gunakan untuk masuk ke tempat pelacuran. Dia bernegosiasi dengan yang punya tempat pelacuran tersebut, berapa harga satu perempuan satu malam, sekian. Dia bilang saya ada uang sekian, dibayar. Yang sudah dibayar itu berarti mereka sudah bebas dan disuruh pulang.
tidak bekerja, tapi dia sudah pulang. Kemudian kata istrinya, suamiku mengatakan minimal dalam satu malam itu sudah mengurangi 3-4 orang untuk berbuat zina. Dan dia juga pulang membeli alkohol, khamar. Dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia mengatakan alhamdulillah, minimal sudah mengurangi jatah sekian botol untuk dikonsumsi oleh anak-anak muda yang mabuk dan dibuang di toilet rumah. Saya pun menyampaikan, wahai suamiku, kalau begini terus kondisimu, kalau kamu wafat, siapa yang ngurus jenazahmu? Maka suamiku mengatakan, tidak apa-apa, nanti raja yang akan mengurus jenazahku. Nanti yang akan mengurus itu penasehat raja, yang akan mengurus ulama-ulama dari Damaskus. Kemudian ditanya oleh si istri, Anda ini siapa? Kami ini adalah fulan. Allahu Akbar. Yang disebutkan tadi ada di sana semua. Kemudian raja ini mengatakan, kumpulkan semua ulama untuk mengurus jenazah fulan, memandikan, menyolatkan dan memakamkan. Ini seakan-akan dongeng saja. Ini kejadian semua. Ini orang-orang terdahulu. Maka kalau kita mau kita hidup sukses, maka kita lihat bagaimana langkah-langkah orang yang sukses dulu mereka hidup. Mana yang dikedepankan? Kita ini hanya mengedepankan berita-berita sementara Al-Qur'annya tidak kita baca. Mereka menghabiskan waktunya untuk baca Al-Qur'an. Kita menganggap baca Al-Qur'an tidak ada waktu, mereka menghabiskan waktu untuk baca Al-Qur'an dan waktunya juga barokah. Ini kita berbalik. Sudah baca Al-Quran? Belum ada waktu, saya masih repot. Berbalik. Maka repot terus, sehingga baca Al-Quran tidak sempat. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu agar supaya aku tidak tersesat. Ini Nabi dalam doanya. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkau adalah Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia mereka semuanya pasti mati. Itu yang dikatakan Nabi dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya fin nar. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini adalah ucapan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan, orang-orang dalam surat Al-Ahzab, mereka mengatakan innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang musyrikin ini sudah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian ini kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana. Bahkan ancaman itu semakin menambahkan keimanan orang-orang yang beriman, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baik penolong, atau hanya Allah sebagai penolong dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, kana akhir qauli Ibrahim. Ini adalah
ucapan yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api, dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kita sekarang seringkali mendengar ada doa di ijazai, ya, yang memberikan ijazah ini doanya mungkin atau dalam berdoa dia langsung kepada Allah yakin dan hasilnya nampak, sementara yang menerima ijazah ini dia tidak yakin dengan Allah tapi yakin dengan apa? Dengan ijazah dari si A si B, bukan ini, maka hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu betul-betul memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, sementara yang mendapatkan ijazah hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada keterikatan hati ketika membaca kepada Allah, tidak ada. Fikirannya pun juga tidak kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah melewati seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini terus berdoa dan nangis. Berdoa terus kepada Allah dan menangis. Doa nangis, doa nangis. Sampai Nabi Ibrahim ini melihat kasihan. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, kasihan fulan, hamba-Mu ini kasihan ya Allah. Dia berdoa menangis dan tidak dikabulkan doanya. Maka kata Allah kepada Nabi Ibrahim, turun wahyu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau anda kasihan kepada dia, maka aku justru jauh lebih kasihan karena dia ini adalah hambaku. Aku yang menciptakan dia. Aku lebih kasihan. Ini sudah menunjukkan posisi bagaimana Allah dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kasihan kepada fulan, tapi Allah lebih kasihan karena Allah yang menciptakan. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, kenapa ya Allah tidak engkau berikan doa, kabulkan doanya? Dia menangis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Ibrahim, dia berdoa, dia menangis, tapi dalam doanya dia masih memikirkan kambingnya yang mungkin tidak diikat. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, dia menduakan aku. Apa Allah katakan kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, dia berdoa menduakan aku. Tidak minta kepada selain Allah. Dia minta hanya kepada Allah, tapi dalam waktu dia minta, dia masih memikirkan yang lain. Maka kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, dia menduakan aku. Apa yang diambil oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mendatangi orang ini tadi, wahai fulan, wahai hamba Allah, kalau kamu mau berdoa supaya doamu diterima oleh Allah, kamu fokus dalam berdoa dan jangan ada dalam pikiranmu itu kambing. Orang ini heran, kok tahu Nabi Ibrahim? Iya, kok tahu ya Nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah. Langsung setelah itu dia berdoa dan tidak mikirkan kambingnya. Apa yang dia minta dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi sama. Ketika orang-orang tua kita dulu selalu mengajarkan doa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mengajarkan ini mengamalkan dan dari hati, tidak minta hasil. Kalau kita kan baca iki, apa hasilnya? Untuk dapat ini, oh kalau kamu mau selesai hutangmu baca ini 10 kali. Dari mana istilah 10 kali? Pengalaman orang yang butuh betul kepada bantuan Allah, dia baca ya Allah. Fokus dia minta kepada Allah. Dan doa yang dibaca ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diulang sekian kali terus sampai dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Diijazahkan bahasa kita kepada si A. Si A pokoknya baca apa? 10 kali. Ada dapat hasilnya. Yang
Penggembala kambing tadi itu aja sudah khusyuk dalam berdoa tapi menduakan Allah, apalagi ini. Kok katanya ustadzku begini tapi kok tidak ada hasilnya? Iya, karena dia tidak menggantungkan dalam berdoa kepada Allah. Dia tidak mengaitkan hatinya dan pikirannya kepada Allah, minta kepada Allah. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu cinta kepada hambanya kalau mintanya maksa. Bagaimana meminta kepada Allah maksa? Jangan sekali dua kali selesai. Bagaimana kita berdoa memaksa kepada Allah? Seperti anak kecil yang minta kepada orang tuanya dan tidak diberi. Bagaimana tingkah laku anak? Dia akan menangis terus sampai ibunya mau masak tidak bisa masak. Ayahnya mau kerja terus digandoli. Supaya apa? Supaya permintaannya dikabulkan dulu. Kalau sudah dikabulkan, ya sudah, ayah berangkat. Minta sama ibunya permen, es dan seterusnya tidak dikasih. Akhirnya ibunya tidak bisa masak. Salah memasukkan bumbu yang mestinya garam keliru, gula. Buatkan kopi mestinya yang masuk gula, ternyata yang masuk penyedap. Iya. Gara-gara apa? Tingkah pola anaknya yang ingin dikabulkan permintaan minum es. Akhirnya, ya sudahlah ibunya, daripada mengganggu ya sudah saya kasih. Begitulah kita mohon kepada Allah seperti anak kecil minta kepada orang tuanya ketika tidak diberi, merengek. Anak ini akan fokus. Dia tidak akan kemana-mana. Dia sanggup duduk menunggu kerepotan ibunya. Dan dia mau mengganggu ibunya sampai dia dapatkan apa yang dia inginkan. Begitu kita mohon kepada Allah. Supaya apa yang kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ngeyel, al-mulih, al-ilhah. Al-ilhah itu kalau minta maksa, tidak pernah berhenti. Terus diminta terus. Itu yang Nabi katakan, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya kalau berdoa itu terus menerus diulang-ulang. Jadi minta kepada Allah, Rabbighfirli, Allahumma ghfirli. Sampai Nabi mengajarkan apa? Aku ini mohon kepada Allah ampunan sehari itu minimal berapa kali? 70 sampai 100 kali. Diulang-ulang, astagfirullah, astagfirullah. Ketika mengucapkan ini, kalau kita kan 100 kali pokok astagfirullah satu. Iya. Hanya mengucapkan 100 kali. Tidak memohon ampun kepada Allah astagfirullah dengan ingat kesalahan. Ya. Padahal kita ini sehari lebih dari 100 dosa kita lakukan. Tapi waktu baca istighfarnya cuma dihitung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil melihat waktu aku ditunggu orang astagfirullah. Cepet-cepetan. Itu berbeda. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwam, akan masuk surga yaitu beberapa golongan, afidatuhum mislu afidatit thair, hati mereka seperti hatinya burung. Artinya bagaimana burung? Burung itu tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal burung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tawakal ini, bagaimana? Nabi bersabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Sungguh kalau saja kalian ini tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, pasti Allah memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung? Burung pergi meninggalkan sangkarnya itu dalam keadaan perut kosong di pagi hari, dan pulangnya dia dalam keadaan perutnya kenyang. Burung ini terbang berapa jauh dan pulang tidak pernah kesasar.
Ya, tanpa GPS, terbang, pulangnya juga di sana. Memberikan makan dulu kepada anak-anaknya, kemudian selesai cari lagi untuk dirinya. Setelah selesai kumpul dengan anak istrinya, burung ini dengan pasangannya, kemudian zikir kepada Allah. Sore lapar, keluar lagi cari untuk anaknya, kemudian setelah itu untuk dirinya dan pulang dalam keadaan bitana, perutnya ini terisi dengan makanan. Pulangnya jam berapa? Sebelum petang. Terus zikir kepada Allah, bangunnya jam berapa? Sebelum matahari terbit. Rezekinya Allah cukupkan. Berkembang biak, anaknya pasangannya bertelur sampai menetas, ya, diberikan sampai dijaga sampai anaknya bisa terbang, diajari begitu terbang, selesai pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian berkembang biak lagi, pasangannya bertelur, menetas, terus siapa yang menanggung rezekinya? Allah. Bukan indukannya yang menanggung rezeki anaknya, tapi Allah. Maka jangan sampai ada, nanti ini kita akan membahas keyakinan orang ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Tawakal yang sesungguhnya adalah ta'tamiduna 'ala Allah i'timadan kamilan fi talabi rizqikum wa fi ghairi rizq. Artinya apa? Tawakal yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah menyandarkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam mencari rizki. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kita diperintahkan meniru burung, maka yang bisa kita ambil ini adalah yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, yang bagi lil insan ay ya'tamida 'ala Allah haqqal i'timad. Sudah sepantasnya bagi manusia ini menggantungkan diri kepada Allah, pasrah, menyelesaikan urusan diserahkan kepada Allah secara keseluruhan. Yang kedua, annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun di muka bumi yang Allah ciptakan kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Jadi yang menanggung rizki itu siapa? Allah. Bukan kita sebagai orang tua. Kita ini hanya disuruh keluar. Asbabur rizki itu dicari. Keluar rumah, usaha, apapun usaha, nanti Allah yang memberi. Hatta at-tayr fi jawis sama la yumsikuhu fi jawis sama illallah wa la yarzuquhu illallah. Burung ini dia terbang, dan yang menjaga burung ini terbang Allah. Kemudian sampai Allah pun yang memberikan rezekinya. Sampai pulang pun Allah menjaga keselamatan burung ini sampai dia pulang. Kekuatannya burung seberapa? Banyak ancaman di situ. Ada kucing, ada hewan burung yang lebih besar lagi. Tapi Allah yang tetap menanggung rezekinya. Kullu dabbatin fil ard, semua hewan melata di muka bumi ini, mulai yang terkecil. Apa yang terkecil? Ada kuman, ya, Allah tanggung rezekinya. Lebih kecil dari kuman ada bakteri dan seterusnya, Allah tanggung rezekinya. Sampai yang terbesar, gajah, onta, semuanya ini Allah tanggung rezekinya. Kalau dihitung-hitung tidak masuk akal. Gajah itu makan bisa gemuk. Ya, yang dimakan padahal apa? Onta itu makanannya itu kesukaannya dia buah-buahan yang tumbuh di antara duri-durian. Bahasa kita dikelamuti itu, tapi tidak sampai luka.
Subhanallah. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tanggung rezeki yang Allah ciptakan. Onta itu kalau dia perjalanan kira-kira stok tangkinya tinggal sedikit, dia bisa tahu ada keberadaan tempat air sekian puluh kilo. Udah sampai kalau berjalan ke sana dia belok sendiri. Setelah itu kembali lagi ke jalannya. Dia akan memisahkan dari rombongan. Kalau rombongannya masih ada jatah, dia sudah hampir habis, pergi ke sana, ke tempat air. Selesai dia jalan lanjut lagi. Allah yang menanggung rezekinya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Maka di sini disebutkan sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jelas, yang nyata, siapa yang punya prasangka buruk kepada Allah. Kita tidak boleh punya prasangka yang buruk kepada Allah. Apalagi ada keyakinan jangan banyak-banyak anak, nanti rezeki kalian sempit. Ada kan itu? Sekian 2 anak cukup. Kenapa tidak tambah? Terus makannya anak-anak gimana? Sekolahnya gimana? Kata Allah, kami tidak tanya kepada kalian rezeki anak-anak kalian. Kami yang memberi rezekinya. Dihitung matematika sebelum nikah sekian. Hasil pekerjaan kita sekian. Nah, nanti kalau nikah apa cukup? Akhirnya justru setelah menikah punya anak masing-masing yang lahir itu membawa rezeki masing-masing. Tidak mungkin rezekinya ini diambil oleh yang satunya, tidak. Maka la tuksirul aulad, tidak boleh. Ketika ada orang mengatakan jangan banyak anak nanti seret rezekinya, maka dikatakan sungguh mereka ini dusta, bohong. Warabbil arsh, kemudian bersumpah dengan Allah yang memiliki arsh. Fa idza aktsaru minal aulad, kalau mereka ini berbanyak anak, aktsarallahu rizqahum, Allah yang memberikan banyak rezeki mereka. Tidak ada yang kelaparan, semuanya ada yang Allah yang atur semua rezekinya. Karena Allah berjanji tidak ada satu hewan pun atau makhluk pun yang Allah ciptakan kecuali yang atur rezekinya Allah. Allah yang atur rezekinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Farizqu auladik wa atfalik 'ala Allah. Maka rezeki anak-anak kalian, bayi-bayi kalian itu adalah tanggung jawab Allah. Kita sudah pernah menyampaikan bayi janin di dalam rahim ibu tidak bisa berbuat apa-apa, rezekinya masuk lewat plasenta. Begitu sudah lahir tidak dibutuhkan lagi ini, di pusarnya dipotong. Anak bayi menangis. Kemudian diletakkan di atas dada ibunya. Kemudian anak ini mencari di mana rezekinya. Air susu tidak ada, begitu bayi lahir ada air susu. Ini jelas. Sebelum punya anak tidak ada air susu, tidak ada. Adanya air susu ketika bayinya lahir. Maka jangan dikasih air susu sapi, ya. Yang cocok untuk bayi manusia, ya air susu ibunya. Kalau sampai ibunya tidak cukup ASI-nya karena anak ini kuat, ASI air susu minumnya, Islam membolehkan untuk disusukan kepada wanita yang lain dan nanti akan menjadi mahram. Diperbolehkan. Bayar. Boleh bayar, boleh. Boleh minta
upah dari menyusui, boleh, boleh. Ada semua ajarannya di situ, boleh. Kebetulan si A menyusui, tidak cukup ASINya. Dia punya saudara perempuan yang juga kebetulan menyusui anaknya. Dan ternyata ASINya yang saudaranya lebih banyak. Dan kebetulan yang dia susui bayi perempuan, sementara yang ini bayi laki. Diambil disusukan, boleh, boleh. Tapi kalau sudah memberikan ASI kepada bayi, harus ditunjukkan ini adalah anak susuan A. Kenapa? Supaya tidak sampai terjadi pernikahan saudara persusuan. Ini bukan perkara yang hina, bukan. Islam sudah mengatur detail. Luar biasa aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dialah Allah yang membuka pintu rizki min ajli an tunfiq alaihim, supaya kalian bisa memberikan nafkah kepada anak-anak kalian. Lakin akan tetapi kebanyakan manusia ini banyak yang suudzon kepada Allah. Urusan apa? Rizki. Wa ya'tamiduna 'alal umuril maddiyah al-manzura. Dan banyak mereka ini hanya berpedoman kepada perkara-perkara yang sifatnya materi dan nampak. Kalau tidak ada, tidak bisa. Itu manusia. Dan selalu begitu. Dia lupa dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah janji Dia Allah yang akan memberikan rizki kepada anak-anak kita, walaupun anak kita jumlahnya banyak. Pendidikan kita sangat tinggi. Pendidikan orang-orang tua kita dulu, ya, untuk hitungan materi kita ini sampai dipersiapkan celengan, tabungan, mentok. Kita ini paling banyak sekarang berapa anak? Berapa paling banyak sekarang? Ada yang punya anak 5, akhirnya ini anak 5. Ya, orang dulu berapa? 14. Satu ibu. Kerjaannya apa? Mantri. Kerjaannya apa? Tukang kebon. Ya. Justru anaknya semuanya sehat. Bahkan anaknya, cucunya hidupnya juga dari uang waris. Iya atau tidak? Jarang anak membantu orang tua. Yang ada anak dompreng ke orang tua. Yang dompreng ke orang tua, bukan orang tua dompreng ke anak, jarang. Yang banyak itu anak dompreng makan ke orang tua. Kerja ini anaknya di mana? Dititipkan ke mbah. Ya apa tidak? Ayo coba dihitung. Orang tuanya tidak ada. Dia mau titip ke mana? Sekolah, titip ke penitipan. Berapa biayanya? Hitungan lagi, wis enak titip mbah. Titipkan kakeknya, titipkan neneknya. Dia ngasih uang berapa? Hanya titip gratis. Ya apa tidak? Oh enggak, saya ngasih. Berapa yang dikasih? Cukup. Nah, dia ngasih hanya untuk anaknya. Ibunya dari kasih yang ngopeni. Ya apa tidak? Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan Allah sehingga semuanya dihitung kalkulator. Ya sebagaimana yang kita hitung, yaitu nanti yang kita dapat. Kata Allah dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku bagaimana, yaitu saya turut. Diturut oleh Allah bagaimana kita prasangka kepada Allah. Maka selalu ahsin.
berprasangka baik kepada Allah itu harus. Jangan pernah berprasangka buruk. Sampai disebutkan aktsir minal aulad. Banyak anak. Taksur lakal arzaq. Maka rezekimu akan banyak. Dan ini adalah yang benar. Wa fi hadza dalil ala anna al-insan idza tawakkal ala Allah haqqa tawakkul falyaf'al al-asbab. Maka ini adalah dalil bahwasanya seseorang kalau dia tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, dia diperintahkan untuk mengerjakan al-asbab. Apa asbab? Untuk mendapatkan rezeki, keluar kerja. Nanti urusan hasil Allah yang memberi. Wah, kalau tidak sungguh-sungguh, tidak bisa, tidak kerja keras, tidak dapat hasil banyak. Siapa orang yang kerjanya paling kerja keras? Uli. Ya. Hasilnya kalau kita melihat hasil tergantung dari kerja keras. Sopir kerjaannya Surabaya Semarang, sampai terminal Semarang hanya setengah jam kemudian balik ke Surabaya. Berapa hari? 1 minggu, istirahat 2 hari, 3 hari. Kerjaannya berat, hasilnya segitu. Usia sekian, maaf, terkena ambeien karena banyak duduk. Itu kalau bicara apa? Kerja berat, kerja keras. Maka gantungkan rezeki kita kepada Allah. Allah yang nanggung, semua Allah yang nanggung. Allah yang nanggung. Kalau kita masih tidak percaya dengan rezeki Allah, nanti kita dibiarkan untuk ngurus urusan kita sendiri, berat. Maka kita ini serahkan urusan kita kepada Allah. Ketika kita tidur, Allah yang menyelesaikan urusan kita. Allah tidak pernah tidur. Maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tidur sudah banyak zikir, wirid dan seterusnya. Kemudian kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku pasrahkan tubuhku kepadamu. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu. Ya Allah, aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Pasrahkan kepada Allah. Ketika kita tidur, terlelap tidur, karena kita pasrahkan kepada Allah, Allah menyelesaikan. Allah menyelesaikan. Dan kita tidurnya miring ke arah miring kanan. Jangan miring kiri. Karena kiri itu tempatnya jantung. Kalau kita miring ke kiri, jantung kita tertekan, jantung kita berhenti. Maka kalau diajak bangun cepat-cepat, itu tidak bisa. Dan tidurnya sangat lelap, dibangunkan sulit. Tidurnya menghadap ke kanan, jantung tetap menggantung dan dia juga bergerak, maka dibangunkan mudah untuk bangun. Dan ini sehat. Dan kemudian pasrah kepada Allah, semua urusan diserahkan kepada Allah. Supaya kita ini hidup sehat, rezeki Allah berikan, dan kita harus husnudzan kepada Allah dalam urusan rezeki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la huzzaban illa zawwajta wa la faqiran illa aghnayta wa la su'alan illa a'tayta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaiji ad-dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث. اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث. اللهم
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.